Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel YouTube saya, Aisyah Amanda Audrey. Di sini dalam mata kuliah e-commerce dengan dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Nusyirwan Eskom MM. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai apa itu e-commerce, marketplace, online shop, dan online store. Membahas mengenai pengertian, contoh, beserta perbedaan. Baik teman-teman, yang pertama saya akan membahas mengenai apa sih itu e-commerce. Nah, e-commerce yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung maupun secara face-to-face. Dalam e-commerce ini juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang yaitu digunakan melalui media elektronik ataupun media internet. Nah, dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Nah, selanjutnya teman-teman, e-commerce ini dapat kita artikan kesimpulannya sebagai satu set teknologi aplikasi dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, serta masyarakat lewat transaksi elektronik dan pertukaran barang. Nah, pelayanan dan informasi yang dilaksanakan secara elektronik. Selanjutnya teman-teman, e-commerce itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, business to business, yaitu perusahaan ke suatu perusahaan. Yang kedua, ada business to customer, di mana pelaku bisnis dan konsumen. Yang ketiga, ada customer to customer, yang mana yang langsung turun yaitu konsumen dan konsumennya. Yang keempat, customer to business, yaitu konsumen ke perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai customer to customer atau sering disingkat dengan C2C, yaitu cara-cara inovatif untuk memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Konsep konvensional yang sudah lama hadir adalah pasar-pasar tradisional memerlukan usaha untuk interaksi pelanggan secara langsung, di mana pelanggan masuk ke bisnis langsung dalam rangka untuk membeli produk atau layanan. Dalam suatu area konsep pasar pelanggan, untuk pelanggan tersebut di suatu lingkaran yang memberikan fasilitas di mana pelanggan dapat saling menjual barang-barang atau jasa ke satu sama lain. Nah, definisi business to CB selanjutnya yaitu customer to business. Merupakan model di mana pelanggan atau pengguna akhir membuat konten produk atau layanan yang digunakan perusahaan untuk menyelesaikan proses bisnis tersebut. Nah, dalam model C2B, bisnis atau perusahaan mendapat untung dari kesediaan konsumen untuk menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Nah, sementara itu, konsumen mendapat untung dari penyedia atau penjualan itu dengan pembayaran langsung, ataupun mendapatkan produk dan layanan gratis, atau bisa juga dengan harga yang lebih rendah maupun harga yang lebih tinggi sebagai ganti contoh apabila ada sistem barter. Nah, selanjutnya teman-teman, ada yang namanya kelebihan maupun kekurangan. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, kelebihan dari e-commerce itu sendiri. Yang pertama, ada meningkatkan transaksi antar wilayah. Salah satu kelebihan dari pengguna e-commerce ini bisa meningkatkan transaksi antar wilayah. Dengan kelebihan dan kekurangan e-bisnis ini, model ini perusahaan jual beli yang dulu hanya bisa dilakukan untuk lingkungan dekat, ini dapat dilakukan secara lebih luas, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua kelebihannya yaitu meningkatkan market expose, yaitu transaksi jual beli melalui e-commerce ini bisa dilakukan dari mana saja tanpa adanya batasan wilayah. Secara tidak langsung, kelebihan dan kekurangan e-commerce menurut para ahli mampu meningkatkan expose dari toko tersebut sehingga akan lebih dikenal oleh konsumen luas. Nah, yang ketiga, tidak membutuhkan toko fisik, yaitu maksudnya penjualan di e-commerce tidak mengharuskan pemilik bisnis memiliki toko fisik ataupun toko yang nyata. Hal tersebut karena semua transaksi dilakukan secara online di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Hanya perlu mengupload foto-foto produk yang dijual melalui platform e-commerce dan konsumen bisa saling langsung berinteraksi membeli jika tertarik. Nah, kemudian
Adapun kekurangan dari e-commerce-nya itu sendiri, selain memiliki kelebihan, e-commerce ini juga memiliki kekurangan, yaitu memiliki kekurangan yang perlu kita waspadai. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari e-commerce itu sendiri bagi konsumen dan pemilik usaha yang perlu kita ketahui sama-sama. Yang pertama itu adalah masalah dari keamanan, salah satu kekurangan terbesar dari penggunaan e-commerce itu sendiri. Contohnya, yaitu berkaitan dengan masalah keamanan dalam transaksi melalui e-commerce, masih sering terjadinya penipuan dan transaksi palsu yang bisa merugikan konsumen itu sendiri. Nah, yang kedua, ketidaksesuaian produk. Kekurangan ini saat melakukan transaksi jual beli secara online, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan. Nah, untuk menghindari resiko ini, penting bagi konsumen untuk memilih toko online terpercaya agar pesanan yang diterima dari kelebihan dan kekurangan elektronik market tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang ketiga, kerugian yang tidak terduga meski menawarkan keuntungan bisnis yang cukup menggiurkan, akan tetapi berjualan melalui platform e-commerce juga memiliki resiko mendatangkan kerugian yang tidak terduga. Nah, hal ini bisa terjadi jika ada salah satu penjual yang melakukan penipuan, sehingga membuat nama seluruh toko di platform e-commerce menjadi buruk di mata konsumen. Nah, inilah perbedaan e-commerce dan e-bisnis yang bisa mendatangkan kerugian untuk customer-nya maupun untuk si konsumennya. Nah, selanjutnya ada yang kedua teman-teman, yaitu marketplace. Nah, marketplace ini adalah situs yang menerapkan konsep pasar tradisional yang dikemas secara online. Nah, website marketplace ini berperan sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara penjual dan pembeli dengan menyediakan tempat berjualan dan layanan pembayaran. Nah, contoh dari marketplace yang ada di Indonesia yaitu seperti yang pertama ada Bukalapak, yaitu startup e-commerce yang diluncurkan sejak tahun 2010 silam ini merupakan salah satu unicorn yang ada di Indonesia, mewadahi jutaan pelapak dalam platformnya. Nah, yang kedua itu ada Bukalapak. Bukalapak ini memang cukup sukses dan diminati. Dan yang ketiga ada Shopee, meskipun bisa dikatakan masih baru-baru, namun Shopee ini dengan beragam promosinya menarik melalui gratis ongkirnya, flash sale-nya, cashback-nya, hingga undian-undiannya. Shopee berhasil menjadi salah satu e-commerce dengan tingkat transaksi paling tinggi loh teman-teman di Indonesia. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada Lazada. Nah, e-commerce Lazada ini merupakan salah satu yang paling terkenal di tanah air sebagai salah satu startup yang sudah berdiri sejak lama. Nah, Lazada memang berhasil mempertahankan eksistensinya. Selanjutnya, itu ada Gojek teman-teman. Nah, kita tahu kan Gojek ini adalah elektronik bisnis jenis online to offline. Ini juga berkembang dengan cepat loh teman-teman. Setelah diluncurkan, bahkan saat ini Gojek sudah termasuk dalam daftar startup unicorn di Indonesia. Memiliki ribuan driver yang tersebar di seluruh tanah air. Nah, Gojek memang menawarkan kemudahan transportasi bukan teman-teman? Nah, baik selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu online shop. Nah, online shop merupakan toko yang semua proses transaksinya dilakukan secara digital melalui perantara device yang digunakan oleh pembeli dan penjual. Tentunya untuk mendapatkan kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Sedangkan dalam artian secara luasnya, online shop merupakan tempat di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik. Di sini, pembeli ditawarkan barang dalam bentuk display yang disediakan penjual sebagai gambaran dari produk yang akan dibeli oleh konsumennya tersebut. Contohnya, bisa berjualan melalui FB, IG, via WhatsApp, ataupun iklan-iklan. Nah, proses transaksi pun juga terjadi tanpa tatap muka di mana pembeli ditawarkan beberapa opsi atau metode dalam melunasi pembayaran kepada penjual. Misalnya bisa saja melalui rekening bank, m-banking, OVO, Dana, dan sebagainya. Nah, setelah proses ini dilalui, maka penjual akan merespon dengan menyerahkan barang yang ditampilkan dalam display untuk dikirim ke alamat tujuan. Nah, jadi teman-teman, begitulah pengertian dari online shopnya. Nah, selanjutnya ada itu yang namanya online store teman-teman. Nah, pengertian dari online store itu sendiri ialah
Jelas atau secara artinya merupakan toko online yang bisa digunakan untuk belanja online atau bisa disebut juga dengan e-commerce. Bisa kita ibaratkan sebagai toko nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika membuat toko membutuhkan biaya, maka toko online store bisa memiliki biaya yang cukup minim untuk pembangunannya yang memang bisa dikategorikan lebih murah dibandingkan kita membuat toko nyata, teman-teman. Nah, jadi online store di Indonesia salah satu negara yang tren dengan teknologi. Nah, situs online store di Indonesia kini sangat berkembang pesat loh, teman-teman. Bisa kita temukan dengan mudah sesuai kategori barang dagang yang akan kita cari ataupun yang akan kita beli. Nah, online store di Indonesia biasanya menyediakan kemudahan bagi belanja online dengan murah dan mudah. Namun, hal ini masih kurang efektif, teman-teman, karena banyaknya kasus penipuan tentang toko online di Indonesia. Nah, situs belanja online di Indonesia yang murah memang banyak, tetapi mudah yang untuk mudah kita percaya itu cukup minim. Namun, tidak menutup kemungkinan online store yang benar-benar menjamin itu tidak ada. Akan tetapi ada. Hanya saja kita yang harus berhati-hati, teman-teman, dalam memilih belanja yang akan kita beli. Percayalah dengan apa yang kita yakinkan untuk kita beli itu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas perbedaan dari e-commerce, marketplace, online shop, serta perbedaan dari online store itu sendiri. Istilah e-commerce, marketplace, online shop, dan online store seolah-olah terdengar serupa ya, teman-teman. Namun, sebenarnya keempatnya ini memiliki perbedaan loh, teman-teman, yaitu e-commerce merupakan website yang digunakan untuk menjual produk dari pemilik website. Jadi, produk yang dijual pun terbatas karena hanya dijual oleh satu penjual saja. Nah, kemudian marketplace sebagai penyedia website online yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli, di mana banyak penjual dengan berbagai jenis produk dan di mana berada dalam satu lokasi. Nah, sedangkan online shop adalah bisnis yang fokus melakukan penjualan di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Nah, setidaknya terdapat 5 perbedaan juga dari e-commerce, marketplace, online shop, dan online store. Yang pertama, teman-teman, itu tentu saja beda dari biayanya. E-commerce di awal mengeluarkan uang, tetapi bentuk investasi jangka panjang. Marketplace gratis kecuali jika kita ingin memiliki fitur-fitur yang premium di marketplace-nya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan online shop gratis, kecuali penambahan fitur berbayar sosial media seperti Facebook Ad ataupun Instagram Ad. Nah, yang kedua, teman-teman, tentunya dari tingkat kesulitan kita pembuatannya. Nah, dari e-commerce, proses pembuatan website cukup mudah dan cepat apabila sudah terbiasa mengoperasikan websitenya tersebut. Nah, untuk marketplace melakukan pendaftaran dan bisa digunakan langsung berjualan. Sedangkan untuk online shop, online store diperlukan mengubah ataupun membuat akun bisnis di media sosial yang akan dijadikan media penjualan. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu dari jenis barangnya itu sendiri. E-commerce cocok bagi barang bermerek atau brand ambassador yang tinggi. Nah, untuk marketplace, barang umum seperti perkakas dan aksesoris yang bisa dibeli dalam jumlah yang besar. Online shop dan online store-nya, barang yang dijual bebas biasanya dalam skala lebih kecil yang ditunjukkan untuk konsumsi pribadi. Nah, yang keempat tentunya dari promosinya. E-commerce lebih fleksibel dan bisa mengatur untuk sendirinya. Sedangkan marketplace dikendalikan oleh marketplace tersebut. Online shop juga sedikit usaha dan uang, yang ini dengan memanfaatkan Facebook Ads maupun Instagram. Nah, yang kelima tentunya dari persaingan. E-commerce saingan yang diterima oleh sesama website untuk mendapatkan ranking pertama di hasil pencarian. Nah, dari marketplace-nya tentunya sangat ketat antara marketplace dengan lainnya karena ada toko lain yang menawarkan produk dan platform yang sama. Nah, online shop-nya juga sama seperti itu, teman-teman. Dari iklan-iklan yang bagaimana kita munculkan di WhatsApp kita, di sosial media kita itu sendiri.
Nah, demikian teman-teman yang saya dapat jelaskan mengenai dari e-commerce, dari online shop, marketplace, online store. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami dengan baik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di video saya selanjutnya.